Pada suatu hari, lahirlah seorang pangeran bernama Wesantara, yang merupakan anak dari Raja Sandumaha. Di usianya yang ke-20 tahun, ia menikah dengan seorang putri bernama Maitri Dewi dan memiliki 2 orang anak. Namun, terjadi sebuah peristiwa yang mengharuskannya pergi ke hutan karena banyak rakyat yang menyalahpahami kemurahan hatinya. Kanda, kau akan kemana, Kanda? Aku akan pergi ke hutan, istriku. Sepertinya aku sudah tidak pantas untuk memimpin negeri ini. Jangan berkata begitu, Kanda. Tapi jika itu keputusan Kanda, aku dan anak-anak kita akan pergi bersama Kanda. Baiklah jika begitu. Tapi sebelum itu, kita akan membagikan harta kekayaan kita kepada orang yang tidak mampu. Baiklah, Kanda. Aku akan membawa anak-anak kita. Jemputlah anak kita. Baiklah, Kanda. Di siang hari, ia dan istrinya membagikan hartanya kepada yang kurang mampu. Ini, kubagikan harta kekayaanku kepada kalian. Gunakanlah dengan sebaik mungkin, dan teruslah lakukan kebajikan. Terima kasih, Pangeran. Terima kasih. Kami berjanji, kami akan memberikan harta ini kepada yang lainnya pula. Baik, jika begitu, saya pamit. Pangeran Wesantara pergi ke hutan dengan perasaan damai. Kemudian, ia tiba di hutan hukuman di Gunung Wanka. Di atasnya telah berdiri sebuah gubuk yang terbuat dari dedaunan. Gubuk tersebut dibuat sendiri oleh Wiswakarma, arsitek para dewa, setelah mendapat perintah dari Raja Dewasaka. Wisantara bersama istri dan kedua anaknya segera menetap di dalam hutan tersebut dengan perasaan yang gembira. Anak-anak kita sudah sampai di gubuk kita. Wah, gubuknya indah sekali. Aku sangat suka. Iya ayahanda, pemandangannya pun sangat asri. Aku sangat menyukainya ayahanda. Syukurlah jika kalian suka. Sudah, mari masuk. Hari sudah akan gelap. Di keesokan harinya, tiba-tiba datang seorang Brahmana. Wahai Brahmana, gembira sekali hatiku. Engkau sudi mampir di gubukku yang sederhana ini. Singgah dan menyantaplah hidangan dari kami. Terima kasih Pangeran atas kebaikan hatimu, tetapi aku hanya singgah sebentar saja. Kau adalah seorang pangeran yang memiliki kemurahan hati yang tinggi. Ketahuilah Pangeran, ibuku sudah tua dan renta. Sudilah Pangeran untuk memberikan anak-anakmu untuk merawat ibuku, Pangeran. Baiklah, akan kuberikan anakku kepadamu. Tapi sebelum itu, aku ingin berpesan kepadamu. Ketahuilah, anak-anak ini begitu muda dan lemah, serta tak biasa kerja. Tolong sekiranya kau bawa anak-anak ini kepada ayahanda, Raja Sandumaha, dan nanti Raja akan menembus mereka dengan memberikanmu uang. Dengan begitu, engkau dapat menyewa orang untuk merawat ibumu. Baik, Pangeran. Tak selang beberapa lama, Brahmana pun balik dengan membawa kedua anak dari Wesantara. Di sisi lain, ketika Maitri Dewi sedang mencari buah-buahan dan akar-akaran di dalam hutan, hatinya merasa tak tenang dan tak karuan. Ia segera buru-buru pulang dan tidak dapat menemukan kedua anaknya. Kanda, apa kau mengetahui di mana anak kita berada? Aku sangat cemas memikirkan mereka berdua. Kanda, apa kau mengetahui mereka berdua di mana? Kanda, di mana mereka? Di atas tempat duduk rumput kusam suaminya, duduk diam dan bersusah hati, lumpuh oleh duka cita. Wesantara tak mampu menjawab sepatah kata pun dari sang ibu. Setelah bertanya 3 kali dan hanya mendapat diam dari jawabnya, ia segera berlari menuju hutan dengan histeris untuk mencari anak-anaknya. Tunggu istriku. Baiklah, akan kujelaskan kemana anak kita berada. Sini duduklah, akan kujelaskan semuanya. Seketika Maitri Dewi berhenti dan mendengarkan apa yang diceritakan oleh pangeran. Ia akhirnya menceritakan keseluruhan kisah sedih ini pada istrinya tersebut dan menjelaskan betapa mustahilnya mengisahkan sesuatu yang telah menghancurkan hatinya. Istrinya segera merangkulnya dan bertekad, bahkan bila harus menyerahkan dirinya sekalipun sama sekali tak menyesali tindakan yang dilakukan demi kebajikan. Jadi, Brahmana turun ke bumi dan menemuiku. Ibunya sedang sakit dan membutuhkan orang untuk merawatnya. Bagaimana aku bisa menyerahkannya kepada mereka? Sungguh, harusnya kau membiarkan aku pergi bersama dengan mereka berdua.
Maafkan aku istriku. Di lain sisi, ternyata para penjaga 4 penjuru dunia mengetahui apa yang Wesantara perbuat. Kemudian, para dewa bersukacita dan merasa kagum ketika para dewa dari 4 penjuru dunia melaporkan apa yang telah mereka lihat tersebut. Salam. Kami, para dewa dari berbagai alam, izinkan kami memberitahu mengenai Pangeran Wesantara. Bodhisatwa yang terpuji, calon Buddha di masa yang akan datang, telah mengorbankan anaknya demi kesempurnaan kemurahan hati. Ini adalah berita yang besar dan baik. Wah, terpujilah Buddha yang akan datang, yang mampu mengorbankan anaknya sendiri. Namun, akankah dia mampu mengorbankan istrinya juga? Aku akan mengujinya. Wah, Keesokan paginya, Wesantara yang sedang bersedih hati berbicara mengenai isi hatinya kepada Mantri Dewi. Percakapan keduanya disaksikan pula oleh Raja Dewasaka. Suamiku, apakah kau tidak bersedih dengan menyerahkan kedua anak kita kepada Brahmana itu? Istriku sejujurnya berat hati untuk melepaskan anak kita. Namun demi kebenaran dan kemurahan hati yang sempurna, aku harus melakukan ini. Tak ada yang lebih baik daripada melepaskan apa yang kita lakati sebagai bentuk kemurahan hati. Setelah menyaksikan apa yang telah dilihatnya, Saka pun berdecak kagum. Kemudian ia berseru, hanya mereka yang hatinya disucikan, yang mampu untuk memahami dan meyakini keajaiban ini. Para dewa, aku dan umat manusia harus bersujud padamu dengan penuh kekaguman. Kemudian, setelah mendengar jawaban dari Wesantara, Raja Dewasaka pun memutuskan untuk menguji kembali Wesantara. Ia menjelma menjadi seorang Brahmana dan mendatangi Wesantara juga istrinya. Wahai Pangeran Wesantara, aku datang kemari dengan tujuan untuk meminta istrimu. Dengan kemurahan hati yang kau punya, apakah engkau bersudi memberikan istrimu yang setia itu? Wahai Brahmana yang bijaksana, jika dengan memberikan istriku dapat menghilangkan segala jenis duka, maka ambillah istriku ini. Niscaya dengan kemurahan hati ini akan membebaskan semua makhluk dari penderitaan dan pencapaian pembebasan. Suamiku, jika dengan melakukan hal ini dapat membantumu memenuhi ikrarmu, aku akan membantumu dalam memenuhi ikrarmu. Ketahuilah bahwa dengan melakukan hal ini adalah sebagai wujud bukti baktiku padamu. Terima kasih istriku. Ketahuilah bahwa kesempurnaan akan kemurahan hati barulah permulaan dalam mencapai kebahagiaan sejati. Bahkan bila harus menyerahkan tulang rusukku, aku akan menyerahkannya demi kebahagiaan semua makhluk. Istriku, ikutlah dengan Brahmana. Hanya mereka yang memiliki kesucian hati yang dapat memahami dan meyakini keajaiban ini. Para dewa, aku dan manusia harus bersujud padamu, Pangeran Wesantara, dengan penuh kekaguman. Kemudian, Dewa Saka kembali ke wujud aslinya sebagai Raja para Dewa dan berkata kepada Wesantara untuk tidak bersedih hati, karena anak-anaknya akan kembali ke rumah diantar oleh kakaknya. Wahai Pangeran Wesantara, ketahuilah bahwa anak-anakmu baik-baik saja. Mereka tidak akan kenapa-kenapa, karena kakek mereka lah yang akan mengantarkannya padamu. Jadi, kau tidak perlu risau dan khawatir. Baik Brahmana, terima kasih banyak. Akhirnya, Raja Dewa Saka pun berhasil mengembalikan anak-anak dari Pangeran Wesantara menggunakan sihirnya. Dengan sihirnya tersebut, kedua Brahmana pun terpaksa menyerahkan kembali anak-anak Wesantara kepada Raja Sandumaha. Raja Sandumaha pun segera bergegas menjemput Wesantara dan juga menantunya untuk kembali ke istana. Akhirnya, Pangeran Wesantara dan juga istrinya beserta anak-anaknya dapat kembali ke istana dengan bahagia. Di sisi lain, para rakyat yang terdiri dari kaum bangsawan, saudagar,
pedagang, dan juga kaum rendahan datang menghampiri Pangeran Nusantara untuk meminta maaf kepada dirinya. Yang mulia, maafkan kami atas kesalahpahaman kami akan kereman hati yang mulia. Sudilah yang mulia memaafkan kami. Sudahlah, tak apa. Biarlah yang lalu, biarlah berlalu. Biarkan itu menjadi pelajaran yang berharga buat kita. Selang beberapa waktu, Pangeran Nusantara pun akhirnya dinobatkan menjadi seorang raja karena Raja Santimaha meninggal dunia. Raja Nusantara memerintah untuk waktu yang lama. Ia selalu menjalankan negeri demi kepentingan rakyatnya. Para rakyatnya pun kemudian tidak pernah lagi menyalahpahami kemurahan hatinya. Cerita mengenai Pangeran Nusantara menggambarkan kepada kita bagaimana praktek kemurahan hati sejati yang pada akhirnya membuahkan hasil akhir manis yang disanjung para dewa. Dalam Manggala Sutta, Sang Buddha menjelaskan mengenai dana atau materi, yakni adalah berkah utama dan membawa keselamatan. Mereka yang memiliki kemurahan hati akan mendapatkan kegembiraan dari hasil perbuatannya, walaupun pada prakteknya mereka harus mengorbankan apa yang sudah mereka miliki dengan susah payah. Kemudian, bagaimanakah praktik kemurahan hati dapat menjadi berkah utama dari begitu banyak manfaat yang dapat diperoleh? Untuk menjawab ini, coba kita kaji, siapa yang tidak suka diberikan sesuatu atau hadiah? Jangankan hanya dapat mempererat hubungan, setiap orang akan berusaha untuk menjadi teman seorang yang murah hati dan senang membantu. Seorang yang murah hati bukan hanya disenangi, tapi juga pasti dikagumi banyak orang. Tentu saja, termasuk oleh para bijaksana. Para bijaksana adalah orang yang tahu benar dan salah ataupun membedakan baik dan buruk. Para bijaksana tentunya lebih memilih bekerja sama dengan yang baik juga. Dari kisah mengenai Pangeran Nusantara, sebagai umat Buddha, kita hendaknya merealisasi apa yang disebut dengan kemurahan hati. Kita hendaknya bermurah hati kepada setiap orang, baik yang kita suka maupun yang kita benci, agar niscaya kita mendapatkan buah karma baik atas apa yang telah kita lakukan. Demikianlah cerita mengenai Pangeran Nusantara. Semoga cerita tersebut dapat membawa Anda pada kemurahan hati sejati. Semoga semua makhluk dapat hidup berbahagia. Siapa sih rajanya? Rajanya siapa? Enggak ada pedagang kaya raya. Itu dia udah pakai Mau pakai ini dia enggak? pedagang biasa pakai ini. Enggak, aku jadi pedagang. Raja mau nggak pakai ini Raja? Juga Coba scanku ini. nggak banyak gitu loh. Untung bukan jadi istri lu, Cok. Jadi Susu istri anak lu lu dari malah dari ini. sama kakak-kakakku. Ya ada nggak diganti. Ini yang belanjakan siapa mau? Dua ini. Ya kayak bangsawan. Biasanya aku dari samping sih. Terserah kamu. Nasibnya orang miskin cuma liatin di make upin. Orang miskin, orang miskin. Lakon
Apanya kenapa coklat? Taruh salah nggak? Hei, miskin. Iya, ngapa kayak?